Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke pembahasan yang kedua dalam materi pengaturan dan kebersihan tempat kerja. Yang akan kita bahas kali ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tata ruang di rak display, rancangan penataan area khusus toko, dan cara menjaga kebersihan tempat kerja. Kita masuk ke slide yang pertama, tata ruang di rak display. Di dalam meletakkan barang di rak, perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, barang-barang hendaknya dikelompokkan menurut jenisnya, misalkan jenis-jenis makanan, minuman, area kebersihan rumah tangga, dan sebagainya. Yang kedua, setiap kelompok barang hendaknya diberikan lokasi ruang atau space yang sesuai dengan banyak sedikitnya kelompok barang. Yang ketiga, untuk barang-barang kecil, barang-barang yang mahal-mahal yang mungkin akan mudah untuk dicuri ditempatkan di rak kaca yang tertutup sehingga memerlukan pelayanan khusus, misalkan diletakkan di dalam etalase. Lalu, rancangan penataan area khusus toko. Yang pertama ada etalase ujung. Etalase ujung atau endcap adalah etalase yang terletak di ujung lorong yang dirancang untuk menarik perhatian konsumen. Namun, penggunaan etalase ujung tidak selalu diperlukan, tergantung pada kebutuhan dan kesinambungan dengan program-program promosi yang dijalankan oleh toko. Yang kedua, ada lorong promosi. Lorong promosi adalah lorong yang digunakan untuk memamerkan barang-barang yang sudah dipromosikan. Contohnya, indeks penggunaan lorong promosi untuk menjual barang-barang musiman. Yang ketiga, perlengkapan tetap yang berdiri bebas dan patung model. Perlengkapan ini diletakkan di lorong, dirancang untuk mendapatkan perhatian pelanggan dan membawanya ke departemen atau bagian yang memajang barang dagangan tersebut. Yang keempat, ada jendela. Meskipun jendela adalah benda eksternal pada toko, jendela bisa menjadi komponen penting dari tata ruang toko. Bila digunakan dengan tepat, etalase jendela bisa membantu menarik pelanggan untuk masuk ke dalam toko. Yang kelima, ada area utama penjualan. Area utama penjualan adalah tempat di dalam toko di mana pelanggan bisa membeli barang-barang. Area ini bisa menjadi bagian yang paling berharga dari toko, karena pelanggan sering menunggu di sana sampai transaksi selesai. Yang keenam, ada dinding. Mengingat ruangan retail seringkali langka dan mahal, beberapa retail telah berhasil meningkatkan kemampuan mereka untuk menyimpan stok tambahan, memamerkan barang-barang, dan memberikan pesan kreatif dengan memanfaatkan ruang dinding. Barang-barang bisa digabungkan dengan etalase, foto, atau gambar yang memperlihatkan barangnya. Nah, selanjutnya ada kebersihan tempat kerja. Kebersihan lingkungan toko tempat bekerja perlu dipelihara dan dijaga setiap saat, agar para pekerja toko merasa betah, senang, serta lebih meningkatkan produktivitas dalam bekerja. Sebaliknya, lingkungan yang kotor, sampah berserakan, pastinya yang dirasakan adalah ketidaknyamanan dan semerawut. Oke, di sini saya akan membahas beberapa akibat dari pengaturan tempat kerja yang tidak rapi, keuntungan dari menjaga kebersihan tempat kerja, dan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan toko. Yang pertama, beberapa akibat dari pengaturan tempat kerja yang tidak rapi. Tempat kerja terasa sempit. Yang kedua, kesulitan mencari peralatan kerja. Ketiga, dapat menimbulkan stres. Keempat, mudah terjadi kecelakaan kerja. Lalu ada keuntungan dari menjaga kebersihan tempat kerja, antara lain berkurangnya resiko kecelakaan dan cedera, mewujudkan tenaga kerja yang sehat dan produktif, tempat kerja terasa nyaman dan aman, peralatan kerja mudah ditemukan. Dan yang terakhir, secara umum ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga kebersihan toko, antara lain pakaian seragam pramuniaga harus bersih, setiap hari ruangan dipel, peralatan penyegar, adanya ventilasi udara yang cukup, beri tulisan buanglah sampah pada tempatnya di dinding toko yang strategis, menjaga bak sampah agar tidak terlalu penuh,
menyediakan alat kebersihan seperti sapu, kain pel, dan pengisap debu, menyediakan kamar kecil atau toilet, dan yang terakhir menugaskan karyawan khusus di bagian kebersihan. Sekian pembahasan kita kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.